Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di dalam video kali ini saya masih membahas terkait anxiety ya. Jadi saya akan membahas terkait anxiety menurut dari pengalaman pribadi saya sebagai mantan penderita anxiety. Di sini saya bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Baik, teman-teman. Jadi begini ya, teman-teman. Banyak sekali teman-teman penderita anxiety di sini ya, mereka lupa akan realita kehidupan ya, lupa gitu loh. Karena di dalam kehidupan teman-teman hanya diisi memikirkan penyakit ya, membicarakan penyakit, mengeluhkan penyakit, sehingga teman-teman mengabaikan realita kehidupan teman-teman yang seharusnya seperti apa, yang senormal mungkin seperti apa, yang sewajarnya seperti apa. Itu loh, teman-teman lupa akan seperti itu. Teman-teman hanya fokus terkait kehidupan penyakit. Coba teman-teman koreksi dalam keseharian teman-teman, apa yang dipikirkan, apa yang dibicarakan, ya, apa yang dikeluhkan. Ya, sudah tidak lagi terkait realita kehidupan, tapi saat ini teman-teman ya, sudah di dalam kehidupan penyakit. Itu makanya teman-teman penderita anxiety sulit sembuh dari anxiety karena mereka terlalu nyaman berada di dalam kehidupan penyakit. Kerjaannya bicarakan penyakit, ya, mikirin penyakit. Itu loh, enggak Mas Andit, ya enggak gimana? Coba dalam keseharian kamu, ya, kamu mikirin penyakit, mikirin sensasi, mikirin kecemasan. Itu membahas penyakit, membahas sensasi, mikirin sensasi, sampai teman-teman lupa bagaimana caranya teman-teman menjalani kehidupan di realita kehidupan. Bahagia, gembira, senang, beraktivitas, kan itu. Teman-teman mengabaikan itu semua. Ya, karena teman-teman terlalu fokus terkait anxiety. Ayo teman-teman, bangkit teman-teman. Teman-teman jangan terlalu nyaman berada di dalam kehidupan penyakit. Teman-teman harus bangkit. Teman-teman harus bisa berada di dalam realita kehidupan. Ya, apa yang harusnya teman-teman pikirkan? Yaitu realita kehidupan. Apa yang harusnya teman-teman bicarakan, yang harusnya teman-teman bahas, yaitu terkait realita kehidupan, bukan terkait realita penyakit. Ya, kehidupan penyakit jangan. Itu loh teman-teman. Ya, saat ini teman-teman ya kan, apa? Saya lihat banyak sekali teman-teman yang saat ini ya lihat TikTok ya, yang dibuka terkait anxiety, kerjaannya cuma ngeluh ya. Ngeluh aja kerjaannya, mencari solusi, mencari cara mengatasi setiap sensasi yang dirasa dikeluhkan, ditanyakan, ya, ditanyakan solusi, ditanyakan cara mengatasi. Itu loh. Sehingga teman-teman tuh tanpa teman-teman sadari, tingkah laku, perilaku, dan cara berpikir teman-teman sudah tidak normal. Itu karena teman-teman selalu ngikutin maunya anxiety, teman-teman. Teman-teman kalau ngikutin maunya anxiety tanpa kalian sadari, teman-teman akan melupakan realita kehidupan. Ya, ayo teman-teman, bangkit. Ya, anxiety itu nggak usah dipikirin, nggak usah diingat. Ya, nggak usah terlalu dibesar-besarkan, abaikan, lupakan, bodoh amatkan. Teman-teman harus tetap menjadi manusia yang normal ya, menjalani kehidupan, realita kehidupan, bekerja, beraktivitas, berperilaku, cara berpikir itu normal teman-teman. Ya, coba saat ini teman-teman bagaimana? Ya, dalam keseharian hanya bisanya tuh mikirin anxiety, ya, ngomongin anxiety, ngebahas anxiety, ngeluhin anxiety. Itu kerjanya megang handphone, ya, nonton TikTok anxiety, nonton YouTube anxiety, telepon-teleponan, ngebahas anxiety.
ngeluhin sensasi. Itu aja. Coba koreksi diri teman-teman dalam keseharian, apa teman-teman itu ngapain aja. Normal tidak? Wajar tidak? Ya, ayo teman-teman jangan bikin teman-teman itu seperti orang nggak normal, jangan. Ya, ayo teman-teman harus bisa bangkit seperti dulu lagi. Kerja-kerja lagi, aktivitas lagi, kegiatan lagi di luar sana. Itu bodo amatin anxiety, bodo amatin sensasi. Walaupun teman-teman beraktivitas, berkegiatan sambil merasakan sensasi, itu yang benar. Jangan malah teman-teman mengabaikan kegiatan, membesarkan sensasi. Jangan, gara-gara sensasi teman-teman nggak bisa beraktivitas. Gara-gara sensasi teman-teman nggak bisa berkegiatan. Jangan, teman-teman harus tetap berkegiatan. Sensasi dirasakan, biarin, nikmatin, bodo amatin. Itu loh. Jangan teman-teman gara-gara kecemasan, ya, gara-gara ketakutan, akhirnya teman-teman nggak bisa beraktivitas, nggak bisa berkegiatan di luar sana. Jangan. Teman-teman harus tetap berkegiatan, beraktivitas, ya, walaupun ada rasa cemas, walaupun ada rasa takut, dikendalikan. Itu loh teman-teman. Karena kenapa? Saat ini teman-teman hanya asik di dunia penyakit. Ya, ngomongin ketakutan, ngomongin kecemasan, nggak mau beraktivitas, nggak mau berkegiatan. Ya, kerjaannya ngeluh aja. Coba itu teman-teman. Ya, ayo teman-teman. Kasihan, kamu harus kasihan terutama pada dirimu sendiri. Kamu jangan perlakukan diri kamu seperti itu teman-teman. Ya, ayo teman-teman harus bisa seperti diri teman-teman yang dulu. Percaya diri lagi, gembira lagi, seneng lagi, ceria lagi. Itu loh. Ya, jangan dibikin seperti ini teman-teman. Hidup cuma dipikirin apa? Hidup hanya digunakan hanya untuk memikirkan penyakit, ngeluhin penyakit, sampai teman-teman melupakan terkait realita kehidupan. Itu loh teman-teman. Ya, udah teman-teman di sini sebenarnya udah paham apa yang harusnya teman-teman lakukan, apa yang harus teman-teman kerjakan. Tapi teman-teman terlalu ya ngikutin anxiety, dan dampaknya akhirnya teman-teman seperti orang tidak normal. Ya, ayo teman-teman, dilatih teman-teman harus bisa hidup normal seperti dulu lagi. Jangan mau kalah sama sensasi. Jangan mau kalah dengan rasa cemas takut. Sensasi nikmatin, cemas takut dikendalikan teman-teman. Cemas takut itu naluri kita. Ya, cemas takut gelisah itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan. Itu loh teman-teman. Masa teman-teman mau beraktivitas, mau kerja, nunggu tidak ada sensasi? Ya gimana? Mau beraktivitas, mau berkegiatan, nunggu tidak cemas? Ya gimana? Itu loh teman-teman. Ya, ayo teman-teman bangkit dong. Jangan kerjanya megang handphone, nonton TikTok, liatin anxiety, bahas anxiety, ngeluhin sensasi. Ya, nonton YouTube yang ditonton anxiety, telepon-teleponan yang ngebahas anxiety. Ya, sampai lupa kamu sebagai manusia seperti apa di dalam kehidupan. Yang harusnya teman-teman bisa menikmati kehidupan di luar sana. Itu loh, lihat orang-orang yang tidak anxiety. Ya, mereka tuh beraktivitas kegiatan tanpa memikirkan penyakit. Kalian kan juga dulu seperti itu teman-teman. Ya, sebelum terkena anxiety, teman-teman beraktivitas, berkegiatan di luar sana tanpa memikirkan penyakit. Itu loh. Gimana teman-teman mau hidup normal kalau teman-teman selalu memperlakukan diri teman-teman seperti orang gak normal? Iya, ayo sembuh dari anxiety itu teman-teman menjadi normal tingkah lakunya, perilakunya, pola makan, pola pikir, pola hidup itu normal. Sekarang saya tanya, teman-teman normal tidak? Dari tingkah laku, perilaku, pola pikir, pola makan, pola hidup, teman-teman normal tidak? Pola hidup teman-teman normal tidak? Pola makan teman-teman normal tidak? Pola pikir teman-teman normal tidak? Tingkah laku, perilaku teman-teman normal tidak? Itu, ya, nggak normal. Siapa yang bikin nggak normal? Ya kamu.
Kamu yang bikin gak normal. Ya, ayo teman-teman bangkit. Bangkit. Ya, teman-teman harus bisa mengendalikan diri teman-teman. Teman-teman harus bisa mengontrol diri teman sendiri. Ya, pikiran dikendalikan, dikelola. Siapa yang bisa ngendalin pikiran? Kamu. Siapa lagi? Cemas dirubah menjadi tenang, takut dirubah menjadi berani. Itu loh. Ya, ayo dong teman-teman, ya. Gara-gara cemas, gara-gara takut, gara-gara sensasi, akhirnya kamu melupakan realita kehidupan kamu. Itu loh, kamu kecemplung di dalam kehidupan penyakit. Ya, lu susah kan? Mau lepasnya susah kan? Susah, bukan berarti nggak bisa, bisa. Ya, gimana kamu gitu loh. Kalau kamu terlalu asik di dunia penyakit, ya gimana? Ya, asik nontonin live TikTok, asik nonton live YouTube, ngomongin anxiety, ngebahas anxiety, sampai kamu lupa akan bahagianya diri kamu, lupa akan senengnya diri kamu, lupa tanggung jawab kamu itu apa. Yang laki-laki, kamu sebagai suami, tugas tanggung jawabmu apa? Dan kamu yang perempuan, tugas kamu apa, tanggung jawabmu? Itu loh. Ya, udahlah, anxiety jangan dibesar-besarkan. Teman-teman tuh di sini sehat. Sehat, sakit karena teman-teman sendiri yang menciptakan, yang membuat. Ya, masa setiap saya lihat ya kerjaannya cuma ngeluhin sensasi. Sensasi A ngeluh. Ya, sensasi B ngeluh. Sensasi C ngeluh. Ya. Akhirnya apa? Kerjaannya di dalam kehidupan cuma ngeluhin sensasi. Ya, merasakan cemas, ngeluh. Merasakan ketakutan, ngeluh. Tanpa disadari, hidup kalian cuma dihantui rasa cemas dan takut. Itu loh. Ya, ayo teman-teman. Bangkit, kamu kendalikan, kamu kontrol diri kamu. Sama, dulu saya juga sama seperti teman-teman. Dan teman-teman yang sudah berhasil terlepas dari nama anxiety juga dulu mereka merasakan seperti kalian. Ya, tapi kita yang berhasil terlepas dari anxiety karena kita bangkit. Ya, kita nggak mau terlalu nyaman di dunia penyakit. Saya harus bisa kembali ke realita kehidupan. Itu loh. Ya, teman-teman ya. Ya udahlah, nggak usah ngebahas anxiety, nonton tentang anxiety. Kamu harus normal. Ya, nonton film, nonton drakor, nonton sepak bola, nonton otomotif. Itu loh. Yang ditonton anxiety aja. Ya, ngetik komentar, ngeluh aja. Aduh, teman-teman. Itu loh, kamu itu ngeluh toh kamu tetap merasakan. Kamu ngeluh tetap kamu rasakan. Coba saat ini yang kalian rubah adalah cara menyikapinya. Sensasi yang kamu rasakan, ya, kamu terima. Kamu terima, jangan kamu keluhkan. Ya, kalau kamu keluhkan ya, nanti sensasi yang baru juga kamu ngeluh lagi. Datang sensasi yang baru kamu ngeluh lagi. Karena penderitaan anxiety akan selalu cemas dan takut terhadap sensasi yang baru dan sedang dirasakan. Iya, Mas Andit, aku saat ini keleyengan. Aku udah gak cemas, aku udah gak takut, tapi aku keleyengan. Aku gak berani ke aktivitas kegiatan, Mas Andit, karena keleyengan. Nunggu keleyengannya hilang. Nanti keleyengan hilang diganti sensasi yang baru, kamu tetap cemas lagi, takut lagi. Yang bener apa? Udah kamu beraktivitas kegiatan sana. Walaupun merasakan sensasi, nikmatin. Itu loh. Sensasi itu hal biasa, teman-teman. Teman-teman kalau udah sembuh dari anxiety, teman-teman merasakan sensasi itu tidak cemas seperti dulu lagi. Dulu teman-teman merasakan sensasi diare, batuk, pilek, demam, meriang, gemeter, kesemutan, kembung, sendawa. Nggak cemas kan? Iya, kenapa saat ini ada sensasi aja kamu cemas? Seakan-akan teman-teman di sini hidup tidak ingin merasakan sensasi. Salah, teman-teman. Makanya ayo teman-teman koreksi diri lah, sadar diri lah. Astagfirullahaladzim. Apa yang harus diobatin? Itu loh, fisik kalian atau psikis kalian gitu. Aduh teman-teman, istighfar teman-teman. Ayo bangkit, kasihan keluarga kamu, anak, istri, suami. Ya, jangan kalian tuh terlalu nyaman. Ya,
terlalu nyaman tentang anxiety gitu loh, sampai lupa terkait realita kehidupan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ayo bangkit teman-teman ya. Teman-teman pasti bisa. Semangat teman-teman ya. Bangkit pokoknya. Jangan kejar kesembuhan. Udah, teman-teman jalani kehidupan sehari-hari ya senormal mungkin. Ya, itu dia. Jangan pengennya sembuhnya instan, teman-teman. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, makanya udah teman-teman jalani aja kehidupan teman-teman seperti dulu lagi. Dari bangun tidur, teman-teman beraktivitas apa, berkegiatan apa, seperti dulu lagi. Itu loh, dilatih. Ya, jangan teman-teman kalah dengan takut, kalah dengan cemas. Akhirnya senangnya berdiam diri, ya, menyendiri di rumah. Kerjaannya meratapi nasib, meratapi penderitaan, kerjaan yang ngeluh. Ya Allah, teman-teman, gimana teman-teman mau sembuh? Ayo loh teman-teman, bikin teman-teman bahagia, bikin teman-teman senang, bikin teman-teman ceria, bikin teman-teman percaya diri lagi. Itu loh ya. Saat ini kan teman-teman penderitaan anxiety hampa, hatinya tuh hampa. Makanya teman-teman latih, isi kembali hati kalian. Itu ya teman-teman ya. Semangat teman-teman ya. Jangan putus asa, jangan menyerah. Ya, pasti bisa. Teman-teman pasti bisa, percaya sama saya. Selama teman-teman punya semangat, punya tekad, dan punya keberanian untuk bisa hidup normal seperti dulu lagi, saya yakin teman-teman akan terlepas dari yang namanya anxiety. Mereka yang tidak mampu, mereka yang tidak bisa, mereka hanyalah orang yang putus asa. Jangan diikutin orang seperti itu, ya. Semangat teman-teman, teman-teman harus bisa menjadi normal seperti dulu lagi, bahkan menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, teman-teman, semangat ya. Mohon maaf teman-teman kalau di dalam video kali ini ada kata-kata saya ya yang menyinggung atau menyakiti perasaan teman-teman. Saya minta maaf. Tidak ada niat saya untuk menyakiti teman-teman ataupun menyinggung teman-teman ya. Mohon dimaafkan. Baik, saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.